Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Muhammad Jundi Al-Hawas, santri Taman Quran Indonesia. Insya Allah sekarang saya akan berbagi ilmu tentang komitmen Islam dalam menjaga lingkungan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan la yuhad. Wa ashkuruhu syukran la yu'ad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La sahibatan lahu wa la walad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khairu man shalla wa had wa ta'abbad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man istannada bi sunnati ila yaumit tanad. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Sebuah nikmat yang sering dilupakan oleh sebagian kaum muslimin dalam bersyukur kepadanya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Kemudian, salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perantara beliau syariat yang penuh berkah dan kebaikan ini sampai kepada kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, Islam adalah agama yang besar. Agama yang diikuti lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Islam memiliki landasan ajaran yang kaya tentang menjaga lingkungan. Keyakinan utama dalam Islam adalah keimanan kepada Allah Ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Dalam pandangan Islam, alam semesta adalah tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi terdapat, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Dan juga kita sebagai umat muslim memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar kita. Komitmen dalam Islam untuk menjaga lingkungan terbukti dari berbagai aspek. Dalam ajaran Islam, melestarikan lingkungan dianggap sebagai kewajiban bagi setiap atau seluruh umat muslim. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menekankan tentang pentingnya menjaga alam semesta dan makhluk yang hidup di dalamnya. Allah menciptakan alam semesta dengan keseimbangan yang sempurna. Dan kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk bertindak sebagai khalifah atau pemimpin, yang berarti kita bertanggung jawab memelihara, menghormati, dan melestarikan apa yang telah Allah ciptakan. Lingkungan adalah anugerah dari Allah yang sangat indah. Mengingatkan kita umat muslim diperintahkan untuk menjadi khalifah atau pemimpin, yang berarti bertanggung jawab atas bumi dan makhluk yang hidup di dalamnya dengan tidak berbuat kerusakan
seperti membuang sampah sembarangan dan menebang pohon secara liar yang berakibat dapat memunculkan bencana seperti banjir atau longsor yang dapat merusak rumah-rumah warga dan hewan-hewan yang hidup di hutan. Allah Ta'ala berfirman, Kulu washrabu mir rizqillah wala ta'asaw fil ardi mufsidin. Makan dan minumlah dari rizki yang telah diberikan Allah, dan janganlah kamu berbuat kejahatan di bumi dengan melakukan kerusakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 60. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita diajarkan untuk mengelola sumber daya alam dengan bijaksana. Air, tanah, hutan, itu semua adalah karunia dari Allah yang harus kita jaga dan hormati. Kita umat Islam diperintahkan agar tidak menggunakan sumber daya alam secara boros atau mubazir. Dan kita diperintahkan untuk tidak melakukan praktik-praktik yang dapat merusak lingkungan dan alam sekitar. Oleh karena itu, kita Islam mengatur bagaimana sumber daya alam dikelola secara bijaksana agar berkelanjutan dan agar lingkungan sekitar bersih dan mencegah dari polusi. Allah Ta'ala berfirman, Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah tsumma stawa ilas sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menciptakan segala yang di bumi untukmu, dan kemudian Dia ke langit lalu menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Jadi Allah menciptakan segala yang di bumi itu hanya untuk manusia. Jadi kita patut bertanggung jawab dan menghormati apa yang telah Allah ciptakan untuk kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, Rasulullah juga memerintahkan kita agar menjaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungan sekitar. Dengan kita menjaga seperti itu, lingkungan sekitar akan bersih dan tidak ada polusi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, agar komitmen ini berjalan dengan baik, kita perlu mencontohkan kepada warga-warga sekitar atau anak-anak yang masih kecil, agar ketika dewasa dia bisa menjaganya, menjaga lingkungan sekitar atau hutan-hutan yang jauh di sana. Mulai dari lembaga-lembaga atau sekolah dasar, ketika pelajaran diingatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Terima kasih karena telah mendengarkan saya berbicara di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah datangnya dari diri saya dan syaitan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.